Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para Dewan Juri Kompetisi Orasi Ilmiah Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Teologi beserta seluruh peserta orasi ilmiah yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mega Intan Tambunan, mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dan saya berasal dari Fakultas Ilmu Teologi, jurusan Teologi. Yang pada kesempatan kali ini akan membawakan orasi ilmiah yang berjudul Pemimpin yang Berspiritualitas di Era Disrupsi Digital dan Implikasinya di dalam Aspek Kehidupan Manusia. Berbicara tentang spiritualitas, itu berarti adanya keterikatan seseorang manusia terhadap penciptanya. Tentunya seseorang pemimpin yang memiliki spiritualitas yang baik akan menjadi pemimpin yang baik pula dan mencerminkan kasih yang sesungguhnya, yakni seperti Tuhan yang mengasihi semua orang tanpa syarat atau unconditional love. Spiritualitas berkaitan dengan kehidupan iman seseorang. Biasanya orang yang beriman memiliki kesadaran yang tinggi terhadap religiusitas. Spiritualitas ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus, dengan arti nafas kehidupan. Seseorang yang mempunyai spiritualitas pastinya akan memiliki rasa rindu dan tekanan yang begitu kuat untuk memahami kehidupan dan keterikatannya dengan agama. Spiritualitas juga sering dikaitkan dengan bagaimana seorang individu dalam merefleksikan dirinya untuk mencapai pemaknaan dalam kehidupan personal serta tujuan dalam kehidupan. Begitu juga di era disrupsi digital ini, yang dimana teknologi juga mengambil alih kehidupan manusia, sehingga manusia tidaklah boleh lengah dalam menghadapi era zaman ini. Sikap tidak ingin tertinggal oleh zaman membuat kebanyakan orang tidak lagi mengedepankan spiritualitas, karena sudah digantikan dengan teknologi yang membuat orang-orang lupa waktu seperti bermain game. Nah, ada banyak kasus belakangan ini yang hangat diperbincangkan mengenai game slot atau yang kerap dikenal dengan judi online. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa ternyata perkembangan zaman itu jika dilihat dari sisi negatifnya akan membawa manusia ke arah yang salah dan dapat merugikan orang lain. Perkembangan teknologi yang meningkat selama 2 tahun belakangan ini sangatlah memicu perkembangan zaman. Dan pastinya, perkembangan zaman ini berkaitan erat dengan COVID-19. Disrupsi artinya kekacauan atau gangguan, adanya suatu permasalahan yang merusak suatu aktivitas, peristiwa, dan suatu proses. Dengan adanya revolusi 4.0 inilah yang membuat terciptanya disrupsi bagi semua aspek kehidupan manusia. Digitalisasi yang terjadi hari-hari ini membuat orang-orang harus bisa bersaing dengan digitalitas tersendiri. Karena di era disrupsi digital sudah ada temuan-temuan terbaru seperti robotika, yang dimana di pekerjaan atau profesi yang akan terancam punah oleh karena perkembangan zaman dengan menciptakan Artificial Intelligence atau AI, yang berarti kecerdasan buatan, yakni robotika misalnya, dapat mengganti profesi supir. Lalu mengapa supir? Karena sekarang sudah ada banyak mobil canggih yang dapat beroperasi sendiri melalui AI ini, yang dimana mobil tersebut akan dikemudikan dengan sistem autopilot dengan cara self-driving, yang berarti mobil dapat dikemudikan dengan tanpa harus menginjak gas karena sudah tersistem secara otomatis. Kemajuan ini sudah pasti menjadi tantangan tersendiri bagi setiap profesi yang ada, dan seperti bidang pertanian, sudah ada alat yang canggih untuk membantu para petani dalam memberikan pupuk organik cair, yaitu drone. Dengan adanya drone ini sebenarnya sangat memudahkan pekerjaan para petani dalam bekerja. Dan juga belum lagi efektivitas waktu yang sangat cepat. Karena jika dibandingkan dengan manusia, sudah pastinya akan ada plus dan minus dari teknologi ini. Jika petani yang sudah cukup biaya, pastinya mereka juga akan beralih untuk menggunakan drone ini untuk memupuk tanaman mereka. Nah, ada banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi digital dalam kehidupan manusia. Adapun juga dalam kegiatan beragama seperti ibadah, sudah bisa dilakukan secara online. Kegiatan ibadah yang dilakukan secara online ini bisa menggunakan aplikasi sejenis Google Meet, YouTube, Zoom, Instagram, dan sebagainya. Ini menandakan teknologi mempermudah seluruh aspek kehidupan manusia jika dilakukan secara benar. Karena itu, orasi ilmiah ini berjudul Pemimpin yang Berspiritualitas di Era Disrupsi Digital dan Implikasinya di dalam Aspek Kehidupan Manusia. Kita akan melihat peran penting daripada pemimpin untuk membangun bangsa ini dengan memiliki spiritualitas yang baik di era disrupsi digital ini beserta implikasinya dalam aspek kehidupan manusia.
Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara-saudari pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, spiritualitas pemimpin yang mau melayani di era disrupsi digital. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya spiritualitas adalah bagaimana keterikatan seseorang manusia terhadap penciptanya. Maka seorang pemimpin yang memiliki spiritualitas yang baik, pastinya memiliki hati yang mau melayani. Bukan hanya kepada penciptanya, melainkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan juga bangsa serta negara di mana ia berada. Jika kita melihat tokoh-tokoh yang berjiwa besar dalam pelayanannya, seperti Mother Teresa, yang melayani orang-orang miskin, orang-orang terlantar, dan orang sakit. Bukan hanya menjadi seorang biarawati, namun kehidupan Mother Teresa ini dapat menginspirasi banyak orang yang mau melayani orang lain dengan hati yang melayani. Adapun tokoh yang selanjutnya adalah Mahatma Gandhi, yang memperjuangkan humanity atau kemanusiaan. Dia memperjuangkan kebebasan dengan cara tidak menggunakan kekerasan dari kehidupannya tersebut. Ia sangatlah menginspirasi dunia dengan pelayanan kemanusiaannya itu. Dan juga Yesus Kristus sebagai tokoh spiritualitas juga terpancar dari semua aspek kehidupannya ketika ia melayani yang patut kita teladani dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan pemimpin agama, haruslah bergerak dalam bidang pelayanannya yang ia kerjakan. Pemuka-pemuka agama seperti ustadz, pendeta, pastor, dan yang lainnya dapat terus mengarahkan para jemaatnya untuk tetap menjaga spiritualitas mereka walaupun di era disrupsi digital ini. Peran pemimpin di sini berguna untuk bisa membina para jemaatnya dalam teknologi digital masa kini. Dengan demikian, spiritualitas tetap dapat terjaga dan teknologi digital dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, spiritualitas pemimpin yang bertanggung jawab di era disrupsi digital. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada orang yang dipimpin. Begitu juga dengan spiritualitas ini, pemimpin harus bisa bertanggung jawab dalam berbagai aspek, yakni meliputi kemandirian, keinisiatifan, ketekunan, agresif, dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Pemimpin dengan kemandirian ini, yang dimana ia tentunya harus lebih mandiri dibandingkan dengan orang yang sedang ia pimpin. Karena orang yang lemah dalam kemandiriannya akan sangat sulit dalam menentukan keputusan yang akan diambil. Dan pemimpin yang berinisiatif itu berarti seseorang pemimpin harus memiliki banyak inisiatif agar mampu mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk merealisasikan inisiatif tersebut. Selanjutnya, ketekunan. Berarti pemimpin harus tekun untuk melakukan pertemuan terhadap orang yang sedang ia pimpin. Di era disrupsi digital sekarang ini, pemimpin dapat bertemu dengan mereka tanpa harus tatap muka, namun menggunakan kemajuan teknologi, semisal Google Meet. Sehingga pemimpin harus bisa melek secara teknologi. Agresif berarti pemimpin harus bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan perkembangan di lingkup organisasi eksternal, kemudian melakukan tindakan yang sesuai, yakni gabungan antara kecerdasan kognitif dan kecerdasan sosial. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek yang sangat harus diasah oleh seorang pemimpin agar mampu mengarahkan orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang bertanggung jawab di era disrupsi digital adalah mereka yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka menyadari bahwa teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, dan mereka menyadari pentingnya beradaptasi dan mengelola perubahan tersebut dengan bijak. Selain itu, pemimpin yang bertanggung jawab di era disrupsi digital juga harus mampu menginspirasi dan mengembangkan timnya. Mereka harus mendorong inovasi, kreativitas, dan kerja tim yang efektif. Pemimpin yang seperti ini harus mampu memotivasi anggota tim untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan digital, dan menjaga keberlanjutan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. 3. Spiritualitas pemimpin yang berintegritas di era disrupsi digital. Spiritualitas pemimpin yang berintegritas di era disrupsi digital merupakan pengakuan dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai spiritual yang melandasi aspek kehidupan manusia, dan kepemimpinan seseorang yang memegang teguh nilai-nilai moral dan etika dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat perubahan teknologi digital. Mereka tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kepercayaan dan prinsip yang kokoh untuk tetap berpegang pada hal-hal yang benar dan adil. Pemimpin yang berintegritas dapat mencapai keselarasan antara nilai-nilai spiritual yang diyakini dan praktik kepemimpinan yang diterapkan. Mereka berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan prinsip-prinsip yang mereka pegang, sehingga menjaga integritas mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Integritas spiritual dalam kepemimpinan melibatkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan.
Ini berkaitan dengan kesadaran akan dampak yang timbul dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin terhadap rekan kerja, organisasi, dan masyarakat pada umumnya. Pemimpin yang berintegritas mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan mereka. Spiritualitas pemimpin yang berintegritas di era disrupsi digital ini melibatkan kesadaran bahwa keadilan, rasa empati, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap orang lain selaras dengan nilai-nilai spiritual yang diyakini dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kolektif dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, spiritualitas pemimpin yang berintegritas tidak hanya termanifestasi dalam tindakan dan keputusan, tetapi juga dalam sikap dan cara berpikir mereka. Pemimpin yang berintegritas mencerminkan nilai-nilai spiritual dalam hubungan mereka dengan rekan kerja, bawahan, dan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan inklusif. Mereka juga berfungsi sebagai inspirasi dan teladan moral bagi orang lain, mendorong pertumbuhan spiritual dan perkembangan pribadi. Sebelum saya mengakhiri orasi ilmiah ini, saya berharap kita semua yang melihat video ini, khususnya para pemimpin di masa depan, dapat menghidupi ketiga poin yang saya bagikan tadi, yaitu spiritualitas pemimpin yang mau melayani di era disrupsi digital, spiritualitas pemimpin yang bertanggung jawab di era disrupsi digital, dan spiritualitas pemimpin yang berintegritas di era disrupsi digital. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Shalom Mejua Jua Horas.